Kider kembali menyapa dan akan memimpin pujian ibadah kita minggu ini tanggal 17 Juli 2022. Kider mau mengucapkan selamat dulu ya buat semua yang dalam minggu ini akan memasuki tahun ajaran baru 2022-2023. Kalian memasuki suasana belajar yang baru ya pasca pandemi COVID-19. Kalian juga menemukan kelas yang baru, teman-teman yang baru, bapak ibu guru yang baru. Adik-adik, kita bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan di tahun ajaran kemarin. 2 tahun ya kalian menyesuaikan diri dengan metode belajar jarak jauh, dan sekarang kembali pembelajaran dengan onsite di sekolah. Berharap semua kita tetap dalam keadaan sehat. Adik-adik semangat menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang baru ini. Kasih applause yuk buat kalian. Selamat naik kelas ya. Siapa yang terbaik di kelas yang baru, dan semangat terus. Minggu ini kita mempunyai tema yaitu mengetahui kita ini milik Kristus. Nanti kita akan belajar dari kitab 1 Yohanes yang ditulis oleh murid yang sangat dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Yang membawakan firman Tuhan nanti adalah Kak Yeni Rismanita. Mengawali ibadah dengan pujian yang mengingatkan kita untuk bersyukur. Tuhan setia memelihara setiap hari karena kita ini adalah milik Kristus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Senin sampai Minggu engkau tetap raja. Lagu ini diciptakan oleh Kak Ririn dan Kak Farah. Setelah lagu ini nanti ada Bapak Penatua yang akan menyapa dan memimpin ibadah kita di dalam doa pembuka. Mari kita menaikkan pujian ini. Senin sampai Minggu engkau tetap raja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mulai memuji Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas minggu pagi ini. Kiranya Engkau pimpin kami sebelum kami belajar tentang firman-Mu dan memuji Engkau ya Bapa. Pimpin kami sehingga kami boleh tumbuh dan selalu dalam kasih setia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah tentang Fanny Crosby.
Francis Jane Crosby atau akrab dipanggil dengan Fanny awalnya terlahir normal adik-adik pada tanggal 24 Maret 1820. Tetapi masuk minggu ke-6 dia menderita infeksi di bagian matanya karena malpraktik. Hasilnya Fanny menjadi buta total dan tidak bisa disembuhkan. Peristiwa itu jelas membuat orang tua Fanny sangat sedih. Belum selesai beberapa bulan kemudian ayahnya Fanny meninggal dunia. Nah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menitipkan Fanny kepada neneknya. Fanny yang buta sejak lahir ini mendapatkan didikan dari neneknya yang sabar mengajarinya banyak hal. Di antaranya membacakan Alkitab, mengajarkan berdoa, dan menjelaskan tentang iman Kristen kepada Fanny. Dalam keterbatasannya ini, Fanny mampu menghafal firman Tuhan dari 5 kitab Musa, 4 kitab Injil, Amsal, dan juga Mazmur. Karena itu, Fanny mendapatkan inspirasi dalam hal kata-kata untuk membuat puisi dan syair lagu. Di usia 15 tahun, Fanny sekolah di Institute for Blind di kota New York. Di sini Fanny belajar bermain piano, gitar, dan bernyanyi. Bahkan akhirnya menjadi pengajar di bidang studi sejarah dan bahasa Inggris. Fanny Jane Crosby ini sangat konsisten memperjuangkan pendidikan untuk orang-orang buta dan menjadi wanita pertama yang diizinkan berpidato di depan Kongres Amerika Washington DC. Pada momen tersebut, Fanny tidak berpidato, melainkan melantunkan beberapa puisi dan kasih tentang juru selamat yang menyentuh hati pendengar dan membuat dirinya dikenal oleh para pemimpin Amerika waktu itu. Hingga saat ini, syair-syair lagu dari Fanny Jane Crosby ini terkenal di seluruh dunia. Ada 8.000 syair yang menjadi berkat dan terus dinyanyikan oleh jutaan orang percaya di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Beberapa lagu Fanny banyak ada tertulis di dalam Kidung Jemaat. Syair lagu yang dibuat oleh Fanny Jane Crosby banyak yang meneguhkan iman percaya bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Kristus. Nah, mungkin adik-adik tahu lagu-lagu seperti Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, atau lagu yang pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Nah, kemudian lagu di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ada lagi lagu mampirlah dengar doaku, I must have the Savior with me, Jesus keep me near the Lord all the way, my Savior leads me, dan pass me not, oh gentle Savior. Nah, lagu berikut ini yang akan kita nyanyikan juga adalah salah satu dari lagu Fanny Jane Crosby yang ditulis pada tahun 1869. Berarti lagu-lagunya Fanny Crosby itu udah ratusan tahun ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini, Puji Yesus, Praise Him, dari Kidung Jemaat 293. Alkitab mencatat bahwa Yohanes disebut murid yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yohanes sebagai murid sekaligus saksi mata, saksi hidup yang melihat karya Yesus selama di dunia. Karena itu Yohanes mempunyai keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai dia mati di kayu salib. Karena itu juga Yohanes dengan tekun memberitakan kabar keselamatan ini sampai diantaranya kepada jemaat Kristen Yahudi yang ada di dekat kota Efesus. Ada apa dengan jemaat di sana sehingga Yohanes menuliskan surat 1 Yohanes ini? Dan kenapa ada jemaat yang akhirnya menjadi bingung dan ragu dengan imannya? Nah, Kak Yeni akan menjelaskan kepada kita. Mari kita mempersiapkan Alkitab dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan keselamatan, meneguhkan iman percaya kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita akan menyambut firman masih dengan lagu dari karya syair Fanny J. Crosby yang diciptakan pada tahun 1873. Ku berbahagia, yakin teguh, dari Kidung Jemaat 392. Adik-adik, apa kabar semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Juga seluruh keluarga, papa, mama, dan adik juga kakak. Nah, sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat bagi adik-adik kelas 6 yang baru saja lulus dan memasuki jenjang SMP. Juga adik-adik kelas 5, kelas 7, dan 8 yang baru saja naik kelas. Dan adik-adik mungkin baru saja selesai liburan ya. Semoga liburan kalian menyenangkan dan mendapat banyak pengalaman yang baru. Nah, hari ini kita kembali akan mempelajari kitab dari Perjanjian Baru, secara khusus adalah kitab 1 Yohanes. Minggu depan adik-adik akan mempelajari kitab 2 dan 3 Yohanes. Tema hari ini adalah kita ini milik Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dan menyertai kami senantiasa. Tuhan, hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan pelajaran dari kitab Yohanes. Biarlah Tuhan kiranya memimpin adik-adik semua sehingga mereka dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksud dalam firman-Mu. Juga Tuhan tolong berkati kakak yang akan membawakan cerita pada hari ini. Kiranya kakak dapat membawakan pelajaran hari ini dengan baik dan adik-adik boleh memahami melalui kisah hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan kitab 1 Yohanes, bagian dari kitab 1 Yohanes. Mari kita dengarkan. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan membuat dosa. Namun jika seorang membuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ialah adalah yang pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, adalah seorang pendusta dan di dalam tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya di dalam orang, dia sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah dan ketahui bahwa kita. Bacaan berikutnya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang, dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 14 dan 15.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari kitab 1 Yohanes. Nah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kakak mau bertanya tentang minggu lalu. Mungkin adik-adik masih ada yang ingat apa ya temanya minggu lalu? Nah, minggu lalu kita membahas dari kitab 1 dan 2 Petrus, yaitu tentang iman yang hidup adalah iman yang bertumbuh, sama seperti tumbuh-tumbuhan, hewan atau makhluk hidup yang lain. Sebagai salah satu tanda bahwa dia hidup adalah pertumbuhan. Kalau sudah tidak hidup, tidak ada pertumbuhan lagi ya adik-adik. Jadi iman kita juga harus terus bertumbuh sebagai tanda bahwa itu adalah iman yang hidup. Nah, hari ini kita akan membahas dari kitab 1 Yohanes. Siapa ya penulis kitab Yohanes? Nah, dari judulnya kita bisa tahu ya bahwa penulisnya adalah Yohanes. Iya betul. Tapi bukan Yohanes Pembaptis adik-adik. Itu adalah Yohanes, anak dari Zebedeus. Ibunya bernama Salome. Dan dia adalah murid salah satu dari ke-12 rasul, murid Yesus. Dari salah satu dari ke-12 rasul. Pada saat penulisan kitab ini, Yohanes sedang berada di Efesus, yaitu sebuah kota yang berada di Turki. Jadi nanti adik-adik bisa buka peta dan lihat di mana ya Turki dan di mana ya tepatnya kota Efesus ini. Surat ini ditulis kurang lebih pada tahun 95 Masehi. Jadi Yohanes sudah cukup tua ya pada saat itu, dan dikatakan di beberapa literatur dia adalah pada saat itu adalah murid Yesus yang masih hidup satu-satunya, yang lain sudah meninggal adik-adik. Karena memang pada tahun 95 Masehi waktunya sudah cukup panjang sejak kematian Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, apa ya atau kenapa ya Yohanes menulis kitab 1 Yohanes ini? Dikatakan bahwa surat ini ditulis dan ditujukan kepada jemaat yang percaya, orang-orang percaya yang berada, pengikut Kristus yang berada di kota Efesus. Pada saat itu mereka sedang mengalami banyak tantangan adik-adik. Salah satunya adalah menghadapi ajaran-ajaran palsu dan pengajar-pengajar sesat yang banyak sekali berada di tengah-tengah mereka. Jadi Yohanes menuliskan surat ini untuk mengajarkan dan mengingatkan kembali ajaran-ajaran yang sesuai dengan perintah Yesus, sesuai dengan Injil yang benar. Adik-adik, Yohanes ingin mengajarkan kepada jemaat di Efesus dan mau mengingatkan kembali jemaat dan orang-orang percaya di Efesus sehingga mereka tidak gampang disesatkan oleh para pengajar-pengajar palsu dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus yang diberitakan oleh para rasul, sehingga mereka boleh memperoleh hidup yang kekal seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik bertanya dalam hati mungkin ya, apakah saya seorang Kristen yang sejati? Nah, apa ya ciri-cirinya? Yohanes ingin mengajarkan di dalam kitab ini ada 3 hal penting adik-adik, yaitu percaya, taat, dan kasih. Nah, apa maksudnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Bukti iman yang pertama adalah percaya. Apa ya maksudnya adik-adik? Percaya dalam hal ini, Yohanes mengingatkan kembali bahwa kita harus mempercayai kebenaran Yesus adalah firman yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Yohanes adalah Yohanes adalah saksi mata karena dia hidup bersama Yesus
selama 3 tahun pelayanan Yesus di dunia ini. Yohanes menyaksikan langsung bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus melayani, mengajar, bahkan Yohanes juga menyentuh Yesus. Yesus sebagai manusia makan, minum, bersedih, gembira, dan tertawa bersama-sama muridnya dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sungguh-sungguh adalah manusia sejati yang dilahirkan dari seorang ibu. Dan kenapa Yohanes mengatakan atau mengingatkan kembali tentang hal ini? Karena pada saat itu banyak kelompok-kelompok agama yang tidak mengakui bahwa Allah menjadi manusia, dan tidak mungkin Allah menjadi manusia yang terdiri dari tubuh, daging, atau jasmani, adik-adik. Tapi Yohanes menegaskan bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Bukti iman yang kedua adalah taat kepada kehendak Allah. Kita sebagai pengikut Kristus taat kepada Allah bukan karena supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah menerima kasih Allah dan kita sudah diangkat menjadi keluarga Allah. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa kita sering juga disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Karena memang demikian ya adik-adik, kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, sebagai anak Allah atau sebagai anggota keluarga Allah, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk kita, bagaimana cara kita hidup. Jadi bukan sebagai upaya kita supaya diselamatkan atau supaya diterima oleh Allah, tapi karena kasih Allah kita beroleh kehidupan itu sendiri adik-adik. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah yang kita lakukan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana kalau kita di dalam menerima kasih dari orang tua kita dan kita mentaati apa yang orang tua kita ajarkan, itu adalah karena kita mengasihi orang tua kita ya adik-adik. Demikian juga ketaatan terhadap Allah, karena kita mengasihi Allah dan kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Walaupun di dalam perjalanan iman kita, ketaatan itu mungkin tidak langsung 100% sempurna ya adik-adik. Kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah. Tapi itu bukan berarti kita terbuang atau kita keluar dari keluarga Allah. Tapi itu adalah sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Kita harus terus-menerus belajar apa yang menjadi kehendak Allah dan bertumbuh dalam iman, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita. Bukti iman yang ketiga adalah kasih. Nah, orang yang memiliki iman kepada Kristus harus mengasihi saudaranya. Dalam kitab 1 Yohanes ini secara khusus, Yohanes menekankan bahwa jemaat Efesus harus mengasihi saudaranya. Demikian juga kita ya adik-adik, bukan hanya jemaat Efesus saja ya, tapi kita juga harus mengasihi saudara kita. Tapi apa yang dimaksud dengan saudara di sini? Dalam perikop Yohanes ini, yang dimaksud dengan saudara adalah saudara-saudara seiman ya adik-adik. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita sekarang adalah anggota keluarga Allah. Jadi orang-orang lain, orang-orang percaya yang lain adalah saudara kita, saudara di dalam keluarga Allah. Dalam orang-orang yang percaya memiliki hubungan yang khusus karena kita sama-sama menjadi anggota keluarga Allah. Jadi sama seperti di dalam sebuah keluarga, relasi dalam antara satu yang dengan yang lainnya itu tidak selalu mudah ya adik-adik. Kadang-kadang ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan karakter, dan itu juga mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kalau semuanya itu didasari dengan kasih, hubungan antara satu dengan yang lain di dalam keluarga
pasti akan berjalan dengan baik. Demikian juga yang Yohanes kehendaki bahwa ada kasih di dalam kehidupan keluarga Allah di antara sesama anggota keluarga Allah. Dan sama seperti Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang lain ya, di orang yang tidak seiman, tapi kita juga mengasihi sesama, mengasihi mereka juga. Namun Yohanes ingin menekankan kembali dalam perikop ini bahwa kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang kita lihat, saudara seiman atau saudara sesama kita yang kita lihat, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah? Nah, apa buktinya bahwa kita mengasihi adik-adik, atau bagaimana ya caranya kita mengasihi? Sama seperti Yesus mengasihi dengan perbuatannya, dengan kata-katanya, dan juga dengan perbuatannya. Begitu juga kita harus mencerminkan kasih kita dalam perbuatan kita kepada sesama, pada saudara kita. Kita bisa menolong mereka kalau lagi kesusahan, atau kita bisa menghibur mereka pada saat mereka mengalami kesusahan, atau kalau ada yang sakit kita kunjungi, atau teman-teman yang lagi mungkin kesulitan belajar kita bantu. Itu juga salah satu cara untuk kita mengasihi adik-adik. Jadi banyak cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kita, sesama kita, dan saudara seiman. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita percaya, taat, dan kasih sebagai bukti iman kita terhadap Allah. Nah, kakak ingin merangkum lagi sedikit bahwa jika kita hidup percaya kepada Yesus, taat dan mengasihi saudara dan sesama kita, berarti kita adalah milik Allah, kita adalah anggota keluarga Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Sebagai milik Allah, kita selalu dalam perlindungan Allah. Allah selalu bersama kita, selalu melindungi kita, dan memelihara kita di dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasakan Allah jauh, atau Allah tidak mendukung kita, Allah tidak ada di sekitar kita, tapi percayalah adik-adik, Allah selalu menepati janjinya. Kita adalah milik Allah dan Dia selalu bersama kita. Jadi adik-adik jangan lupa untuk berdoa dan berbicara kepada Allah pada saat apapun, suka, duka, dan kesulitan, kesukacitaan, atau gembira, sedih. Adik-adik boleh berbicara, berdoa kepada Allah, karena kita adalah milik Allah. Nah, sebagai penutup, kakak akan membacakan ayat mas hari ini, 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, sebelum kita tutup, kita akan bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajarkan kami hari ini melalui kitab Yohanes bahwa kami telah memperoleh hidup yang kekal karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia, dan kami mau belajar taat dan mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kami kekuatan, juga adik-adik, dan sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami, anak-anak-Mu, biarlah kami boleh kembali ke dalam keseharian kami, tetapi kami tetap berjalan bersama Tuhan karena kami adalah milik Allah. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas kenaikan kelas dan ajaran baru di sekolah. Kami percaya ini adalah berkat Tuhan bagi kami semua sebagai pelajar. Kami juga mengucap syukur untuk sekolah yang mulai onsite. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami dan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Kami juga berdoa supaya kami tetap setia beribadah dan berdoa walaupun kami lakukan di rumah.
Berkati dan pimpin pelayanan kami masing-masing dimanapun kami berada. Bagi yang berulang tahun, Tuhan senantiasa berikan hikmat sehingga teman-teman kami semakin menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati keadaan dan keamanan negara kami. Dan untuk gereja kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati usaha pembangunan gereja kami. Untuk setiap jemaat yang boleh hadir dalam kebaktian offline, kiranya sukacita dan berkat Tuhan boleh kami rasakan ketika kami beribadah bersama di ruang gereja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ini mendasari kita untuk memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur karena Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa. Ingatkan dan minta tolong Papa dan Mama untuk memberi persembahan lewat transfer ke nomor rekening atau QRIS yang ada di layar ini. Kita kembali memuji Tuhan dari lagu Penny J. Crosby dari tahun 1870, Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih karena kami ini adalah milik-Mu, Engkau yang mengasihi kami, dan saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan buat persembahan ini sebagai rasa syukur kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan buat persembahan kami, kiranya Engkau memberkati Papa dan Mama, orang tua yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Apa yang kita dapat hari ini? Bukti pertama dari iman kepada Kristus adalah mempercayai kebenaran tentang Yesus. Bukti kedua dari iman kita kepada Kristus adalah ketaatan kepada firman Allah. Bukti ketiga dari iman kita kepada Kristus adalah mengasihi
mengasihi dan hormat kepada orang lain. Ibadah minggu ini akan berakhir, tetapi kesaksian iman kita semuanya tidak akan berakhir, melainkan hidup tercermin di tengah keluarga, sekolah, dimanapun berada. Pujian terakhir ini menjadi doa kita agar kita terus disucikan, diteguhkan dalam iman sebagai milik Kristus. Syair dari Fanny G. Crosby juga yang ditulis pada tahun 1875. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, I am thine, O Lord. Setelah kita menaikkan doa Bapa kami, kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Rangkaian ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Terima kasih buat pujian, terima kasih buat firman yang sudah Engkau perdengarkan melalui Kak Fanny. Terima kasih buat persembahan, terima kasih buat adik-adik yang semuanya boleh mengikuti dengan baik ibadah ini. Kiranya Engkau berkenan buat ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang seminggu ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami ini adalah milik Kristus. Kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Adik-adik, ibadah kita selesai pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!